Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gajah masuk permukiman di Kecamatan Banda Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat bukan yang pertama. Tercatat Maret lalu kasus serupa juga terjadi. Benarkah ini karena makanan gajah di habitatnya mulai habis? Kita terhubung dengan Ismanto, PLT Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kita sapa Pak Ismanto. Selamat pagi Pak Ismanto. Selamat pagi Mbak Yelo. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, bagaimana penanganan gajah yang masuk permukiman saat ini? Ya, perlu kami sampaikan para pemirsa Metro TV bahwa TNBBS merupakan salah satu situs warisan dunia yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu habitat gajah Sumatera yang ada di Pulau Sumatera. Sebagaimana kita tahu bahwa di TNBBS yang terletak di dua provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Bengkulu, memiliki beberapa kelompok gajah liar yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Salah satunya adalah kelompok 12 atau kita kenal dengan kelompok Semaka. Penanganan yang kita lakukan adalah melakukan pemantauan dan melakukan blokade agar pergerakan gajah liar yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tidak keluar dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Begitu Mbak. Ya, Bapak, sebenarnya dari mana aslinya habitat gajah-gajah itu? Ya, kalau berbicara asalnya habitat kelompok gajah ini perlu kami sampaikan bahwa ini memang adalah kelompok gajah asli yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pemantauan kami lakukan pergerakan terhadap gajah liar kelompok 12 ekor ini kami lakukan melalui GPS Polar, di mana pergerakannya dapat kita tahu secara real time. Jadi perlu kami sampaikan ke para pemirsa Metro TV, ini adalah pergerakan kelompok gajah 12 ekor dari tahun 2017 sampai 2019. Ini adalah yang pergerakannya yang bentuk dalam poligon yang bergaris warna hitam. Tahun 2020, pergerakan kelompok gajah ini mulai dari Kabupaten Tamgangmus bergerak ke Kabupaten Lampung Barat dengan wilayah jelajah sekitar 55.387 hektar. Begitu Mbak. Ya, Bapak, benarkah bahwa gajah masuk permukiman ini karena mereka kekurangan makanan? Ya, perlu kami sampaikan pada pemirsa Metro TV bahwa habitat asli kelompok gajah 12 ini berada di kawasan Taman Nasional dan berada di daerah penyangganya, yaitu hutan lindung yang berada di Register 31 dan Register 39. Jadi kalau kita lihat kembali ke peta ini, sebenarnya pergerakan kelompok gajah tersebut itu masih di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan berada di kawasan penyangganya, yaitu di hutan lindung. Kejadian yang kemarin itu berada di Talang Gajah, Talang Masjid, dan Talang Rusdi, yang notabene itu berada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Upaya yang kami lakukan setelah ada kejadian itu atau sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pemantauan pergerakan gajah dari GPS Polar, kita menghimbau pada masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam kawasan TNBBS untuk tidak melakukan aktivitas di dalam kawasan TNBBS dan mengungsi ke desa terdekat, yaitu Desa Hantatai dan Tembelang yang masuk di dalam Kecamatan Banda Negeri Suoh. Penanganan yang kami lakukan berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Permenhub 48 tahun 2008 beserta turunannya, di mana sudah ada SK Gubernur Lampung nomor 459 tahun 2007, di mana sudah terbentuk tim koordinasi penanganan konflik satwa antara manusia dan satwa liar, beserta SK Gubernur nomor 460 tahun 2007 tentang tim Satgas Penanganan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, itu sudah berjalan di lapangan. Perlu kami sampaikan pada pemirsa Metro TV, termasuk di beberapa desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBBS sudah membentuk beberapa Satgas Pekon. Nah, kejadian yang kemarin ada di talang-talang seperti Talang Gajah, Talang Rusdi, Talang Masjid, itu memang berada di dalam kawasan TNBBS dan kita secara multi pihak, TNBBS dibantu oleh Porkompinda, baik Pak Bupati Lampung Barat, Pak Kapolres maupun Pak Dandim,
kita berupaya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam kawasan TNBBS tersebut. Kita melakukan himbauan pada mereka agar tidak melakukan kegiatan di dalam kawasan TNBBS, dan alhamdulillah masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut beserta masyarakat yang berada di desa Bumihan, Tatai, dan Temblang bersama aparat Pratin atau Pekon atau kita kenal dengan aparat desa, itu akan membentuk satgas dalam rangka penanganan konflik di tingkat desa. Begitu Mbak Yo. Nah, tapi persoalannya adalah penyebab mengapa gajah tersebut masuk ke permukiman Bapak. Apakah memang karena kekurangan makanan? Karena ini bukan peristiwa yang pertama terjadi. Apakah ada salah penanganan mungkin? Iya, tadi saya sampaikan bahwa kalau berdasarkan di peta ini, posisi gajah itu masih di dalam kawasan TNBBS, dan talang-talang tersebut memang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan memang itu adalah habitat gajah Sumatera yang ada di kawasan Taman Nasional. Kalau kekurangan pakan, saya rasa tidak, karena memang gajahnya bergerak untuk mencari makan, untuk mencukupi kebutuhan yang tidak terlalu jauh dari makanan, lalu ada kebutuhan air, sehingga dia juga bisa nyaman di dalam kawasan tersebut. Begitu Mbak. Nah, artinya ketika pun mungkin gajah tersebut bergerak ke area permukiman warga itu masih dalam zona habitatnya, dan di sini apakah sebenarnya memang dari letak posisi permukiman itu yang mungkin sebenarnya harus dievaluasi keberadaannya? Apakah mungkin ada upaya mungkin relokasi? Karena di sini nanti pada akhirnya jika diteruskan akan bisa berulang, Pak. Iya, benar sekali Mbak. Jadi berdasarkan kewenangan pemerintah desa, pengelolaan kawasan hutan lindung itu berada di pemerintah provinsi. Sementara warganya adalah warga Pak Bupati Lampung Barat. Ini memang perlu kita bicarakan kembali dengan para pihak, mengingat kawasan TNBBS adalah kawasan hutan negara. Sementara masyarakat yang melakukan aktivitas di dalamnya itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi karena kondisi existing di lapangan sudah terjadi begitu, harus dilakukan duduk bersama sehingga harapannya nanti masyarakat yang ada di dalam kawasan TNBBS itu bisa melakukan aktivitas termasuk pemukimannya tidak lagi ada di dalam kawasan TNBBS. Begitu Mbak. Oke, berarti Pak, langkah pertama akan ditempuh upaya konsolidasi yang akan melibatkan siapa saja Pak, dan apakah mungkin ada target yang sudah diestimasi? Ya, kalau tadi saya sudah sampaikan berdasarkan SK Gubernur yang sudah dibentuk berdasarkan turunan dari Permenhub 48 tahun 2008 tersebut, itu nanti kami akan melakukan tim koordinasi terhadap para pelaku yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Sehingga nanti secara komprehensif bisa dilakukan penyelesaian pada masyarakat yang berada di dalam kawasan TNBBS. Baik, tapi sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang mereka berada dalam zona yang sebenarnya tidak semestinya ada permukiman, apakah sudah dilakukan Pak? Masyarakat sudah memahami ini kah? Oh iya, masyarakat sudah memahami, perlu kami sampaikan bukan hanya kejadian ini kami melakukan sosialisasi, tapi jauh sebelum ini kami sudah melakukan sosialisasi, kami menghimbau kepada masyarakat, nah dengan alasan ketidakadaan atau keterbatasan lahan, akhirnya masyarakat tetap melakukan aktivitas pengolahan di dalam kawasan. Tetapi perlu kami sampaikan pada pemirsa Metro TV bahwa penanganan ini memang secara paralel kita lakukan, termasuk pemantauan gajahnya, sehingga pemukiman masyarakat yang ada di talang-talang tersebut, yang notabene adalah di dalam kawasan TNBBS, kita lakukan blokade terhadap masyarakat yang ada di sekitar talang tersebut. Oke, baik. Bapak, kendala utama dalam proses penanggulangan masalah ini apa Pak, menurut Anda? Ya, sebenarnya kendalanya kalau memang ini kan habitat gajah Sumatera tersebut, Mbak. Jadi masyarakat yang melakukan aktivitas ya secara perlahan-lahan nanti kita akan lakukan koordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga mereka tidak kembali lagi melakukan aktivitas di dalam kawasan yang notabene itu adalah merupakan habitat gajah Sumatera. Baik. Lalu Pak, berapa estimasi populasi gajah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan saat ini Pak? Ya,
Kalau berdasarkan perhitungan dari teman-teman dengan menggunakan metodologi Pansek dan berdasarkan efekal DNA, yaitu berdasarkan kotoran gajah, diestimasi populasi gajah yang ada di kawasan TNBBS ini berjumlah 122 ekor dengan beberapa jumlah kelompok gajah, Mbak. Baik. Sedikit saja Pak, di tengah pandemi ini apakah ada berdampak pada habitat gajah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pak? Ya, secara korelasi kami tidak menemukan adanya hubungan dengan wabah pandemi karena aktivitas kelompok gajah terutama yang 12 ini kami pantau berdasarkan GPS Polar masih seperti pergerakan 2017 yang tadi saya sampaikan di peta pergerakannya. Jadi masih normal pergerakan dan perilaku gajah tersebut sehingga kami berpikir kami mengambil kesimpulan bahwa belum ada pengaruhnya wabah pandemi COVID terhadap kelompok gajah tersebut. Baik. Terima kasih Pak Ismanto untuk informasi dan juga keterangannya pagi ini bersama Metro Pagi Prime Time. Semoga sukses selalu, bisa ditangani segera solusi yang terbaik bagi gajah dan juga warga di sekitar Taman Nasional tersebut. Terima kasih Pak, selamat pagi.